Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27. Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur ketika Tuhan berikan kami kesempatan pada hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman ini, kiranya ya Tuhan Engkau yang boleh memberkati supaya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27. 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya pada Alkitab masing-masing. 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi perasaan kita ketika kita berada di dalam lingkungan yang sudah kita kenal? Tentunya kita akan sangat senang karena kita merasa bahwa kita sudah sering bercengkrama dengan orang itu, kita sering berkomunikasi, dan pada intinya kita sudah memiliki kedekatan dengan orang-orang tersebut. Sehingga dari beberapa hal itu muncullah satu kata yang saya rasa dapat menggambarkan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kata nyaman. Kenyamanan adalah hal yang disukai oleh setiap orang. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua orang dapat merasakan kenyamanan tersebut? Saya rasa tidak. Menurut saya, seorang dapat dikatakan nyaman adalah ketika ia sudah berada di dalam lingkungan di mana dia tinggal di situ sudah lama. Dengan kata lain, dia sudah tinggal di dalam lingkungan itu dan mengenal lingkungan itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya melakukan praktek pelayanan 2 bulan di tempat yang cukup jauh, yaitu di Bali. 1 minggu pertama ketika saya di sana, saya merasa asing dan merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang baru itu. Kebetulan salah satu dari teman saya dulunya pernah tinggal di Bali. Dan dia berkata kepada saya ketika saya hendak berangkat ke Bali. Dia mengatakan demikian, enak loh tinggal di Bali, bisa jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya, ketika saya sudah berada di sana, saya tidak nyaman. Dan rasanya itu saya pengen kembali lagi ke kampus saya. Setelah kejadian itu, saya mencoba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan diri saya. Ternyata ketidaknyamanan itu saya rasakan karena saya belum pernah tinggal di tempat itu sebelumnya. Saya tidak mengenal lingkungan itu. Saya juga tidak mengenal siapa orang-orang yang ada di situ. Dan itulah yang membuat saya tidak nyaman saat saya tinggal di Bali. Bapak Ibu Saudara, dari cerita singkat saya tadi, kita dapat menyimpulkan keberadaan nyaman dan tidak nyaman itu memang ditentukan oleh di mana tempat kita tinggal.
Ketika kita sudah tinggal lama pada suatu tempat tertentu, mungkin bagi orang yang belum pernah tinggal di sana, mereka juga pasti akan merasakan sebuah ketidaknyamanan. Karena mereka belum mengenal lingkungan yang ada di sekitar mereka. Mau sebanyak apapun yang mengatakan demikian, tinggal di Bali itu enak loh, tinggal di Jakarta itu enak loh, tinggal di sini itu enak, tinggal di tempat ini enak. Kalau kita belum pernah merasakan tinggal secara langsung, maka kita tidak akan merasakan yang namanya kenyamanan. Seperti yang telah disampaikan oleh orang-orang kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dari cerita pengalaman saya yang telah saya bagikan tadi, memiliki kaitan dengan teks yang telah kita baca bersama. Di mana Rasul Yohanes menekankan kepada orang-orang pada waktu itu agar mereka dapat tinggal di dalam Kristus. Di tengah-tengah berbagai tantangan pengajaran yang menyesatkan mereka. Jika kita melihat satu pasal ini secara keseluruhan, yaitu pasalnya yang kedua ayat 18 hingga 27, di situ kita dapat melihat bahwa Rasul Yohanes memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu mengenai waktu akhir yang ditandai dengan kedatangan antikristus. Dan jika kita lihat bersama, kedatangan antikristus ini ditandai dengan 3 tanda. Yaitu tanda pertama, kita telah mendengar tentang kedatangan antikristus. Yang kedua, di waktu terakhir ialah kita telah diurapi oleh Allah. Dan yang ketiga, bahwa kita telah mengetahui semuanya. Itu artinya kita telah mengetahui yang benar maupun yang tidak benar. Untuk itu, melalui surat ini, Yohanes ingin memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu agar mereka memiliki kewaspadaan di dalam mereka melakukan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah percaya. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat secara keseluruhan dari bagian yang telah kita baca bersama tadi, maka kita akan melihat cukup banyak permasalahan yang terjadi pada orang-orang pada waktu itu mengenai kehidupan mereka sebagai orang percaya. Hal ini dapat dilihat bahwa mereka tidak lagi percaya bahwa Kristus adalah Mesias dan Anak Allah. Sehingga dari sinilah akhirnya Yohanes memberitahu jika mereka masih melakukan hal yang demikian, maka mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sudah mengetahui kebenaran, namun mereka tidak melakukannya. Mereka sudah diurapi oleh Allah, tetapi mereka tidak mau berada di dalam pengajarannya itu. Dan begitu siklus ini terjadi terus-menerus kepada orang-orang pada waktu itu. Lalu hal ini dipertegas oleh Yohanes pada ayatnya yang ke-26 sampai ke-27. Yaitu mengenai pengajaran yang sebenarnya yang sudah mereka terima sebelumnya. Pengajaran ini berupa pengetahuan tentang kebenaran yang harus mereka lakukan. Ketika mereka tidak lagi memegang pengajaran itu, maka mereka akan dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang membuat mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita dapat melihatnya itu di ayatnya yang ke-26. Dan untuk itulah akhirnya Yohanes tidak menginginkan hal itu terjadi kepada orang-orang pada waktu itu. Karena mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Allah. Dan mereka tinggal di dalam Allah. Sehingga seharusnya mereka tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang akhirnya membuat mereka semakin berada jauh dari Tuhan yang mereka percaya. Bapak Ibu Saudara, penyesatan yang dialami oleh mereka dapat terjadi karena mereka tidak lagi tinggal di dalam Bapa yang memberikan kepada mereka
segala kebenarannya dan pengurapannya. Pengurapan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya pada waktu itu adalah pengurapan yang merujuk kepada kebenaran pengajaran yang telah mereka terima sebelumnya. Untuk itu, mereka sebenarnya sudah tidak perlu lagi mencari pengajaran-pengajaran yang lain di luar apa yang telah mereka miliki. Tetapi mereka dapat menggunakan apa yang telah mereka miliki itu sebagai tanda bagi mereka bahwa mereka sebagai orang-orang percaya yang telah menerima pengurapan dari Allah. Jika kita melihat lagi pada ayatnya yang ke-27, Yohanes juga menekankan bahwa tidak mungkin orang yang telah menerima pengurapan mereka hidup berada jauh dari Allah. Bagian ini juga menekankan bahwa melalui pengurapan yang telah mereka terima itu, sebenarnya mereka tidak perlu lagi mencari pengajaran lain di luar pengajaran yang telah mereka terima. Karena melalui pengajaran yang telah mereka terima sebelumnya, yang berasal dari Allah, dapat membawa mereka berada tinggal di dalam Bapa, yang memberikan pengajaran yang tidak menyesatkan mereka, tetapi malah membawa sebuah pengenalan mereka kepada Allah yang telah mereka percayai itu. Bapak Ibu Saudara, Yohanes menggunakan kata tinggal pada ayatnya yang ke-27 ini. Ia seakan-akan menggambarkan kehidupan orang percaya pada waktu itu dengan menggunakan kata tinggal ini. Saya akan memberikan dua makna penting yang digambarkan oleh Yohanes mengenai kata tinggal ini. Yang pertama, tinggal di dalam bagian ini memiliki makna, yaitu ketika orang percaya telah menerima pengurapan dari Allah, maka orang tersebut tinggal di dalam Allah. Untuk itu dapat dikatakan bahwa orang yang tinggal di dalam Allah, maka ia akan tetap berada di dalam pengajarannya yang benar itu. Sehingga melalui pengajarannya inilah orang-orang yang telah percaya seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Karena apa? Karena mereka tahu dengan siapa dan bersama siapa mereka tinggal. Yang kedua, makna kata tinggal di dalam bagian ini, yaitu ayatnya yang ke-27, juga dapat kita gambarkan sebagai satu relasi yang terjalin antara orang-orang percaya dengan Allah itu sendiri. Di mana melalui tinggal di dalam Allah ini, artinya mereka mempunyai satu relasi yang terbangun dan membuatnya menjadi nyaman ketika berada di dalam Allah tersebut. Jika kita berbicara mengenai kata tinggal, maka kata yang identik berikutnya adalah kata tempat. Di mana melalui tempat kita dapat melihat adanya satu penggambaran suasana, yaitu antara nyaman atau tidak nyaman. Seseorang akan merasa nyaman ketika tinggal di tempat yang sudah mereka kenal. Mereka mengenal lingkungan sekitarnya, mereka sudah biasa tinggal di dalam lingkungan tersebut, terbangunnya relasi di dalamnya, bahkan mereka merasakan rasanya itu tidak ingin pergi dari tempat itu. Karena sudah ada relasi yang terbangun di dalamnya. Sehingga di dalam bagian ini kita dapat melihat ada satu rasa nyaman yang mereka rasakan ketika mereka tinggal di tempat tersebut. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita melihat kenyataannya. Saat ini belum banyak orang yang dapat dikatakan hidup 100% berada di dalam pengenalan akan Allah. Itu artinya mereka belum 100% tinggal di dalam Allah. Mereka memang percaya, mereka memang ke gereja, mereka aktivis gereja,
dan berbagai sumbangsih lainnya yang mereka lakukan. Tetapi, apakah itu semua menjamin mereka sudah betul-betul tinggal di dalam Allah? Apakah segala sumbangsi yang telah mereka lakukan itu sudah menjamin mereka betul-betul tinggal di dalam Allah? Jawabannya mungkin belum tentu semuanya dapat mengalami kenyamanan ketika mereka tinggal di dalam Allah. Ketika kita sebagai orang percaya tinggal di dalam Allah, belum tentu kita akan merasakan satu kenyamanan yang betul-betul kita rasakan. Atau kita bisa mengatakan kita mungkin akan terlepas dari segala permasalahan ketika kita sudah berada tinggal di dalam Allah. Atau kita bisa mengatakan kita mungkin akan terlepas dari segala pergumulan kita ketika kita sudah tinggal di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, tinggal di dalam Allah tidak menjamin bahwa kehidupan kita akan berjalan mulus tanpa adanya tantangan apapun, tanpa adanya hambatan apapun. Pada intinya, saya ingin mengatakan bahwa tinggal di dalam Allah itu pasti tidak seenak ketika kita berada di dalam suatu tempat tertentu. Seperti satu perikop yang telah kita lihat bersama, ketika orang-orang percaya pada waktu itu mengalami pengajaran-pengajaran yang sesat, berbagai-bagai tantangan, dan juga hal-hal lain yang menghambat mereka untuk tinggal di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, tantangan dan hambatan pasti akan kita rasakan juga sebagai orang-orang percaya masa kini. Ketika kita mengatakan bahwa kita telah percaya dan kita juga telah tinggal di dalam Allah. Mungkin yang menjadi tantangan bagi kita bukan karena datangnya antikristus, bukan karena datangnya pengajaran sesat, dan bukan karena kita menyangkal keberadaan Allah itu. Tetapi yang menjadi tantangan kita saat ini yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Diri sendiri seringkali menghambat kita untuk tinggal di dalam Allah. Mungkin di keadaan pandemi saat ini, tak sedikit kita menghadapi tantangan perekonomian. Relasi kita dengan keluarga mungkin, atau relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tantangan-tantangan lainnya. Dan acap kali, melalui tantangan-tantangan itu, kita malah mudah terbawa arus. Kita memilih jalan yang kita anggap benar. Padahal kita tahu sebenarnya, keberadaan kita adalah sebagai orang percaya yang seharusnya kita sudah berada di dalam Allah. Yang seharusnya kita sudah tinggal di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, tantangan dan hambatan mungkin mudah sekali datang menghampiri kita sebagai orang percaya. Karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa tinggal di dalam Allah bukan berarti kita terbebas dari segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi melalui tinggal di dalam Allah, kita ditantang untuk dapat mengerjakan semuanya itu dengan kebenaran-kebenaran yang telah kita terima. Dengan tinggal di dalam Allah juga seharusnya kita bukan lagi sebagai orang percaya yang pasif. Karena kita telah menerima segala pengajaran, kebenaran yang berasal dari Allah.
Untuk itu keberadaan kita saat ini sebagai orang percaya haruslah dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita sudah berada di mana saat ini. Kita tahu kita sudah menerima banyak pengajaran yang Dia berikan kepada kita. Sehingga ketika kita tinggal di dalam Dia dan kebenarannya, kita tidak lagi hidup sebagai orang percaya yang mudah dipengaruhi oleh tantangan-tantangan kecil yang menghampiri kita. Untuk itu, di dalam mengakhiri perenungan kita hari ini, saya ingin bertanya beberapa hal kepada kita semua untuk dapat kita refleksikan bersama. Yang pertama, sudahkah kita sebagai orang percaya betul-betul sudah tinggal di dalam Allah? Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran yang telah Allah ajarkan kepada kita sejak semula? Dan sudahkah setiap yang kita lakukan itu mencerminkan diri kita sebagai orang percaya yang telah tinggal di dalamnya? Bapak, Ibu, Saudara, jika belum, komitmen apa yang ada di dalam diri kita agar kita betul-betul dapat tinggal di dalam kebenarannya dan kita memperoleh kehidupan kekal bersama dengannya nanti? Biarlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama ini dapat membawa kita semakin disadarkan mengenai kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan ketika kita menjadi orang percaya yang telah tinggal di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Biar ya Tuhan, firman ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.